Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelasnya bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ibu cek dulu ya kehadirannya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Dian, Bu. Kenapa Dian? Sakit. Siapa lagi? Sudah dibersihkan ruang kelasnya? Sudah. Itu masih ada sampah ya, bisa diambil, dibuang ke tempat sampah. Tadi malam sudah belajar? Sudah. Apa materi hari ini? Tidak tahu. Materi hari ini kita akan membahas tentang pernafasan pada manusia. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini kita akan mengetahui organ-organ apa saja yang berperan pada sistem pernapasan manusia beserta fungsinya, dan kita akan membahas mekanisme pernapasan. Kita mulai ya dari organ dan fungsinya. Organ pernapasan manusia ada rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Nah, rongga hidung ini fungsinya untuk menyaring udara kotor. Di rongga hidung ini terdapat bulu halus dan lendir. Nah, di rongga hidung ini jika sudah banyak debu atau udara kotor, maka kita akan flu. Nah, flu itu akan mengeluarkan lendir. Itu tandanya kita sudah banyak debu yang masuk. Selanjutnya yaitu faring. Faring ini fungsinya sama, yaitu tempat penyaluran udara. Nah, di sini juga ada laring dan trakea, berada di tenggorokan. Di laring ini ada epiglotis. Epiglotis ini fungsinya jika ada kita makan itu jangan sambil bicara, karena di sini ada dua katup di mana fungsinya untuk masuknya udara atau makanan. Jadi kalau kita makan sambil bicara akan tersedak karena makanan bisa salah masuk pada katup untuk pernapasan. Nah, di sini ada trakea. Trakea ini terdiri dari tulang rawan yang berbentuk cicin kecil. Nah, selanjutnya ada bronkus. Bronkus ini seperti trakea, namun lebih kecil. Ini percabangan dari trakea, ada dua. Dari bronkus ada bronkiolus, percabangan yang lebih kecil. Nah, di paru-paru ini ada gelembung yang namanya alveolus. Di alveolus ini bentuknya seperti anggur, ya, seperti anggur. Disinilah tempat pertukarannya O2 dan CO2. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, Ibu lanjut ya ke mekanisme pernafasan. Nah, mekanisme pernafasan ini udara yang dihirup yaitu berbentuk CO2 dan O2. Udara kan? Udara itu terdiri dari CO2 dan O2, karbon dioksida dan oksigen. Nah, yang diambil ini pulmo. Pulmo itu paru-paru. Dari sini yang diambil itu O2, oksigen, dibawa ke jantung. Di jantung ini dipompa ke seluruh tubuh. Lalu di sini ada pertukaran. Pertukaran sinilah
CO2 dialirkan menuju jantung dan dipompa ke atas ke seluruh tubuh, lalu dikeluarkan berupa CO2 dan hidrogen. Nah, itu tadi mekanismenya. Nah, di sini ada alat peraga sederhana. Di sini membahas mekanisme. Ibarat di sini ini hidung ya. Ini kita ibaratkan hidung. Ini masuk ke sini, ini namanya tenggorokan. Ibarat ini sedotan, ini tenggorokan, dan ini paru-parunya. Mekanismenya, kalau kita bernafas melalui hidung, maka paru-paru akan mengembung. Dan kalau kita keluarkan, maka akan mengempis. Jadi kita menghirup udara seperti ini. Nah, pernapasan itu ada dua mekanismenya ya, pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, di sini pernapasan tadi diafragma ya, mekanisme pernapasan tadi. Jadi kalau pernapasan dada itu, rongga dada kita akan membesar dan rongga perut akan mengecil. Intinya pada posisi seperti semula. Kalau rongga dada akan naik, itu pernapasan dada. Dan kalau pernapasan perut, maka sebaliknya, rongga dada kembali ke semula dan rongga perut akan mengembang. Nah, untuk suara, pita suara itu biasanya juga mempengaruhi. Suara laki-laki dengan suara perempuan itu beda. Nada tingginya itu lebih tinggi pada perempuan. Kenapa? Karena ada yang namanya, jadi tadi untuk suara laki-laki itu kenapa lebih rendah daripada perempuan? Karena ada hormon yang namanya androgen yang dapat mempengaruhi pita suara pada laki-laki. Nah, materi ini berasa cukup. Apakah ada pertanyaan dari materi sini? Saya Bu. Apa perbedaan pernafasan dada dan perut? Oh, tadi kan udah dijelaskan ya, pernapasan dada dan pernapasan perut. Jadi perbedaannya itu terletak pada prosesnya. Nah, tadi kalau pernapasan dada itu busung dada itu membesar, kalau pernapasan perut sebaliknya, rongga perutnya yang membesar gitu. Kalau pernapasan yang bagus itu ya pernapasan dada. Kalau buat paduan suara ataupun vokalis ataupun penyanyi, biasanya itu menggunakan pernapasan dada karena lebih kuat. Nah, itu saja. Ada lagi? Sudah. Baik, Ibu rasa cukup ya. Untuk hari ini, Ibu ada tugas individu dan tugas kelompok. Nah, tugas individu ini menganalisis apa gambar di depan ini, apa saja fungsinya. Nah, untuk tugas kelompoknya, ini udah Ibu sediakan lembaran. Ini untuk individu, ini untuk kelompok. Untuk kelompok bisa dibagi menjadi 5 kelompok, setiap kelompok 4 anak ya. Yang individu bisa dikerjakan dengan waktu 2 menit dan yang kelompok 3 menit. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Nah, sembari kita itu aku akan simpulkan sedikit ya. Jadi pernapasan itu yang bagus menggunakan rongga hidung. Kenapa? Karena penyaringannya itu kuat daripada menggunakan rongga mulut. Nah, untuk mekanismenya sendiri, pernapasan yang bagus itu ya pernapasan dada karena lebih kuat. Udah selesai? Sudah. Yang tugas individu. Mana? Oh, ini. Untuk tugas kelompoknya juga sudah ya. Baik, terima kasih.
kasih. Nah, dari sini ada yang ditanyakan lagi? Mungkin Tidak. ada yang masih dibingungkan? Tidak, Bu. Ibu koreksi sedikit dulu ya. Koreksi bentar. Ini tugas individunya yang terbaik ya. Semuanya sebenarnya baik, akan tetapi Ibu cari yang terbaik dari yang baik. Ini punyanya Vina ya. Ini bagus sekali jawabannya. Beri applause untuk Vina. Selanjutnya untuk tugas kelompok. Ini kelompok 3. Jawabannya bagus, memenuhi ya. Untuk kelompok 3, Ibu kasih reward yaitu tambahan nilai. Yang anggotanya ini ada 4 orang, nanti kasih nilai tambahan. Dan ini ada kelompok 2, nilainya juga lumayan bagus ya. Jadi kelompok 3 sama kelompok 2 ini jawabannya sangat bagus. Nah, untuk yang tugas individu tadi punyanya siapa ini? Punyanya Bunga. Punya Bunga ini salah ya dalam menjawabnya. Fungsi dari tadi epiglotis. Epiglotis ini tadi sudah saya jelaskan. Ini di sini ada katup. Fungsinya yaitu untuk masuknya udara atau makanan. Nah, katup ini ada 2. Yang satu untuk udara, untuk pernapasan, yang satu untuk makanan. Jadi pesan dari epiglotis ini, kalau makan jangan sambil bicara, karena kalau kita makan sambil bicara akhirnya tersedak karena udara bersamaan masuk dengan makanan. Karena makanan salah masuk ke katup bagian udara. Oke, sudah bagus semua jawabannya. Ada pertanyaan lagi sebelum Ibu tutup? Tidak. Baik, Ibu rasa cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Jadi Ibu simpulkan lagi bahwa pernafasan itu sebenarnya dalam organ itu mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi seperti dalam organisasi atau dalam kepengurusan kelas itu sebenarnya sudah ada tugasnya masing-masing. Ibarat kata hidung itu adalah ketua kelas. Nah, selanjutnya untuk materi besok kita akan membahas tentang gangguan pada pernapasan ya. Jadi kalian siapkan materi belajar di rumah dan dibentuk menjadi 2 kelompok besar. Nanti kalian bisa membawa kapas, botol bekas, dan air kapur. Nah, dan sedotan serta gunting. Jadi besok kita akan membahas tentang gangguan pada pernafasan manusia. Nah, karena materi ini sudah cukup, Ibu rasa cukup ya, bisa diakhiri. Untuk ketua kelasnya bisa dipimpin doa ya untuk mengakhiri pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Semangat belajar ya. Jangan lupa belajar untuk materi ke depan. Dan jaga kesehatan. Sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.